Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bagaimana sih langkah-langkah penggunaan aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh. Aplikasi yang akan kami presentasikan adalah yang pertama ada Google Classroom, kedua ada Google Form, dan yang ketiga ada Google Meet. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja tema literasi dari tim Kukerta Balai Kampung 2021, Kelurahan Tanggerang Utara. Untuk membuat kelas, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu membuka aplikasi Google Classroom. Nah, yang ini harus ya. Lalu, ketuk tambahkan, setelah itu klik buat kelas. Nah, di laman buat kelas yaitu ada 4 bagian. Jadi bagian yang pertama itu ada nama kelas. Nah, yang ini wajib ya diisi. Yang kedua ada bagian ini untuk memasukkan deskripsi singkat, jadwal kelas, dan lain-lain. Yang ketiga ada ruang untuk memasukkan lokasi kelas. Yang keempat ada mata pelajaran untuk menambahkan mata pelajaran. Nah, di bagian ruang dan mata pelajaran ini opsional ya. Jadi, teman-teman boleh untuk tidak mengisinya. Nah, setelah semua informasi yang dibutuhkan tentang kelas sudah terisi, teman-teman bisa tekan buat, maka otomatis kelas sudah dapat digunakan. Untuk mengundang siswa ke kelas, teman-teman bisa klik pengaturan atau setting yang berada di sebelah kanan atas dan akan muncul kode kelas dan link undangan yang dapat teman-teman share atau kirimkan ke siswa. Sekarang kita akan beralih ke bagaimana sih cara membuat soal di Google Classroom. Nah, di bagian bawah kelas yang sudah teman-teman buat, di situ ada 3 option. Yang pertama forum, yang kedua tugas kelas, dan yang ketiga anggota. Untuk membuat soal, teman-teman bisa klik di bagian tugas kelas dan akan muncul 3 option, yaitu tugas untuk membuat tugas yang jawabannya dalam bentuk file. Lalu ada pertanyaan untuk membuat soal esai dan pilihan ganda. Lalu ada materi untuk membagikan materi pelajaran. Teman-teman dapat memilih salah satu dari 3 option ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk kolom pertanyaan, di sini teman-teman bisa memasukkan judul tugas, contohnya yaitu latihan, kuis, ulangan, dan lain-lain. Nah, untuk kolom petunjuk, ini untuk memberikan petunjuk pengerjaan soal atau memberikan pertanyaan. Yang ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, untuk bagian poin atau nilai, di sini teman-teman bisa memasukkan jumlah angka untuk nilai tertinggi dari latihan atau kuis ulangan ini. Lalu ada bagian tenggat, yaitu untuk mengatur batas waktu pengumpulan. Yang ketiga ada topik, yaitu untuk membahas tugas tersebut topiknya. Nah, yang ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Lalu ada bagian jawaban singkat. Nah, ini untuk memilih soal yang diberikan dalam petunjuk esai atau jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, dapat dilihat di layar. Di bagian bawahnya ini terdapat 2 bagian lain. Nah, yang 2 ini itu bersifat opsional, boleh sama-sama dimatikan, boleh sama-sama dihidupkan. Bagaimana cara memeriksa tugas dan memberikan nilai? Nah, yang pertama, teman-teman dapat klik tugas kelas lalu tekan tugas siswa. Yang kedua, di halaman tugas siswa, teman-teman dapat melihat status tugas siswa. Nah, di Google Classroom ini ada 4 status yang ada. Yang pertama itu ditugaskan, yaitu tugas yang harus diserahkan oleh siswa, termasuk tugas yang tidak diserahkan atau belum dikirimkan. Yang kedua ada diserahkan, yaitu tugas yang diserahkan oleh siswa. Yang ketiga ada dinilai, yaitu tugas yang sudah diberi nilai dan telah dikembalikan. Yang keempat ada dikembalikan, yaitu tugas yang belum dinilai atau tidak dinilai dan telah dikembalikan. Nah, untuk melihat tugas yang dikirimkan siswa, teman-teman bisa klik nama siswa lalu tekan file yang dilampirkan. Bagaimana cara membuat soal di Google Form sekaligus membuat kunci jawaban? Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu klik tugas kelas, lalu teman-teman tekan buat atau tanda plus. Nah, teman-teman bisa pilih tugas kuis dan akan langsung tersambung ke Google Form. Lalu tekan link Google Form tersebut. Nah, setelah itu buatlah judul dan petunjuk pengerjaan soal. Untuk membuat soal sekaligus kunci jawaban, teman-teman bisa klik setelan terlebih dahulu. Nah, di bagian setelan, pada kolom umum, teman-teman harus checklist tanda batasi satu jawaban agar tidak ada pengulangan jawaban atau jawaban yang dikirim berkali-kali. Nah,
Beralih ke kolom kuis. Pada kolom kuis ini teman-teman juga harus mengaktifkan tanda jadikan ini sebagai kuis agar teman-teman bisa membuat kunci jawabannya. Setelah semua selesai, teman-teman bisa simpan dengan cara klik simpan di bagian kanan bawah. Setelah setelan berhasil disimpan, maka tampilan Gform akan seperti pada layar. Nah, sebelum membuat pertanyaan, teman-teman harus memilih dulu soal akan dibuat dalam bentuk esai atau pilihan ganda. Nah, setelah itu teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya. Dan misalnya soal yang teman-teman buat itu dalam bentuk pilihan ganda, teman-teman bisa menuliskan opsi dari jawaban yang benar. Nah, untuk membuat kunci jawaban, teman-teman bisa klik kunci jawaban untuk memilih jawaban yang benar. Lalu, teman-teman bisa aktifkan tanda wajib diisi agar tidak ada soal yang tidak terjawab oleh siswa. Nah, setelah selesai membuat soal dan jawaban yang benar, teman-teman bisa tambahkan poin atau nilai pada setiap soal yang nantinya total nilai yang diperoleh siswa akan otomatis bisa dilihat setelah siswa mengirim jawaban. Setelah selesai membuat soal di Google Form, teman-teman bisa kembali ke Google Classroom dan dapat dilihat Google Form sudah tertaut pada kolom tugas secara otomatis. Dan saat siswa selesai mengerjakan, secara otomatis juga tugas secara langsung sudah diserahkan atau turn in. Kemudian setelah teman-teman melengkapi semua keterangan tentang tugas, teman-teman bisa klik tugaskan. Dan setelah itu teman-teman bisa melihat siswa yang telah mengumpulkan tugas. Dan juga di samping nama siswa terdapat kolom untuk menilai tugas. Nah, jika guru dan siswa menggunakan domain email yang sama, contohnya seperti student.ac.id, nilai dapat diimpor langsung dari Google Form ke Google Classroom. Jika tidak, nilai dilihat secara manual di Google Form. Bagaimana cara menautkan link Gmeet ke Google Classroom? Nah, ketentuan yang harus teman-teman ingat itu yaitu link Gmeet hanya dapat langsung ditautkan ke Google Classroom jika guru dan siswa menggunakan domain email yang sama. Contohnya seperti student.ac.id. Jika domain email tidak sama, link Gmeet dapat di-share di forum kelas setiap akan melakukan Gmeet. Bagaimana sih cara menggunakan papan tulis di Google Meet? Nah, pertama-tama itu teman-teman bisa buka aplikasi Google Meet-nya, lalu klik mulai atau bergabung ke rapat. Nah, di bagian kanan bawah, teman-teman bisa klik aktivitas, lalu tekan papan tulis virtual. Nah, di sana itu ada dua opsi. Opsi yang pertama ada mulai papan tulis baru, yaitu untuk membuat Jamboard. Yang kedua ada pilih dari Drive, yaitu untuk membuka Jamboard yang ada dari Drive Anda, Drive bersama, atau komputer. Nah, teman-teman bisa memilih salah satu dari kedua opsi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Setelah memilih mulai papan tulis baru, teman-teman akan diminta untuk memberikan akses kepada siswa. Nah, teman-teman bisa memilih untuk dibagikan dengan semua siswa yang hadir di Gmeet, dan siswa dapat diberikan akses hanya lihat dan juga dapat diberikan akses untuk bisa mengedit atau ikut menulis di papan tulis. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa tekan kirim yang berada di kanan bawah, dan link papan tulis atau Jamboard akan otomatis terkirim di kolom chat Google Meet dan seluruh siswa dapat melihatnya lalu mengaksesnya. Bagaimana cara melihat dan mengelola buku nilai di Google Classroom? Nah, di halaman nilai, teman-teman dapat melihat dan memperbarui buku nilai, melihat kiriman siswa, memasukkan nilai, dan mengembalikan tugas. Nah, halaman nilai ini hanya dapat dilihat oleh pengajar. Untuk dapat masuk ke halaman nilai, teman-teman bisa klik tanda yang berada di bawah kelas, dan otomatis tampilan buku nilai akan seperti di layar bagian bawah. Nah, pada buku nilai ini teman-teman juga bisa mengurutkan nama siswa berdasarkan nama belakang atau nama depan. Teman-teman bisa melihat keseluruhan nilai siswa dan teman-teman juga bisa melihat rata-rata kelas. Sekian presentasi langkah-langkah penggunaan aplikasi pendukung pembelajaran jarak jauh dari tim Kukerta Balik Kampung 2021 Kelurahan Tangkerang Utara. Semoga apa yang sudah kami presentasikan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.